Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Iqbal Pratama dengan NPM 21130539196. Saya dari Prodi PGSD jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar pendidikan Pancasila mengenai topik konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu, bagaimana sih konsep Pancasila sebagai ideologi negara itu? Yuk kita cek. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi negara bagi bangsa Indonesia. Istilah ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos, di mana idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos yang artinya adalah ilmu. Ideologi secara etimologis berarti ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Hal ini diungkapkan oleh Kailan pada tahun 2013. Definisi ideologi menurut tokoh Indonesia. Di sini saya mengambil kutipan yang disampaikan oleh Mobiarto pada tahun 91, di mana ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Fungsi ideologi. Seperti yang telah diterangkan oleh Suryanto pada tahun 1991, fungsi dari ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, ideologi berfungsi sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, ideologi berfungsi sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Yang keenam, ideologi berfungsi sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi yang dihadapi Pancasila adalah tantangan dari globalisasi, yang mana kebudayaan masyarakat dunia menjadi lebih terbuka akan informasi dan teknologinya. Adapun karakteristik kebudayaan global yang diungkapkan oleh Sastra Prateja adalah sebagai berikut. 1. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. 2. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dalam pluralisme etnis dan religius. 3. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. 4. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. 5. Nilai-nilai HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Adapun beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai berikut. 1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari secara penuh dan belum adanya himbauan maupun penjabaran nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya seperti kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Magni Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional, yang artinya bahwa ideologi Pancasila dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional seperti berikut ini. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, di mana artinya bahwa kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, yang artinya bahwa sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1.
1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama dan negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. 3. Sila persatuan Indonesia, menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa yang dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 45-60. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 60-65, Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. 3. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menghapus penataran P4 yang mana resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP MPR nomor 25/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 6. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Nah, bagaimana nih penjelasan yang sudah saya berikan mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi negara? Tentunya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, hendaknya kita selalu mengamalkan setiap perilaku kita, setiap aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari dengan bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila agar kehidupan berbangsa dan bernegara semakin tertata dan maju ke depan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.